Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anak Safani, BPS 19 1084 1034. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Pariwisata pada Kawasan Wisata Ekuator Bonjol Kabupaten Pasaman. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen penguji yang telah menonton video presentasi saya. Kemudian juga terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yakninya Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP MPA, dan juga Ibu Dr. Desna Aromatika, SAP MPA. Baik, adapun yang akan dibahas pada kali ini diantaranya bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Penelitian ini sendiri dilatar belakangi oleh Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, di mana pariwisata itu merupakan salah satu bidang yang menawarkan peluang besar dan menjanjikan bagi pembangunan negara, seperti meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pariwisata sendiri itu dapat diartikan sebagai kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha pemerintah, dan pemerintah daerah. Pendukung dari Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 sendiri itu pentingnya pariwisata dalam pembangunan dapat dilihat melalui satu keterlibatan pariwisata terhadap PDB yang mampu menyumbang 10% dari total PDB itu sendiri, yaitu sebanyak 7,61 triliun. Kemudian, pariwisata mampu menghasilkan 1 dari 10 lapangan pekerjaan baik secara langsung, tidak langsung, dan juga partisipatif. Kemudian yang terakhir, industri pariwisata juga berperan sebagai penggerak ekspor yang mencapai 1,4 triliun pada tahun 2016 dan diprediksi mampu mencapai 2,22 triliun pada tahun 2027. Hal ini dapat menggambarkan bahwa pariwisata itu penting, adalah salah satu sektor penting yang harus ada dalam suatu pembangunan. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk wisata alam, sosial, dan juga budayanya. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh Indonesia yaitu beberapa daerahnya dilewati oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa merupakan garis imajinasi yang membagi bumi menjadi dua bagian, belahan bumi utara dan bagian belahan bumi selatan. Pada garis khatulistiwa tersebut, badan magnet gravitasi ini sendiri cukup kuat sehingga apabila ada suatu benda yang diletakkan pada garis ini maka akan dapat berdiri tegak tanpa bantuan apapun. Kemudian di Indonesia sendiri ada 11 daerah yang dilewati, dan terkhusus untuk Sumatera Barat itu ada 3 daerah yang dilewati. Sejak tahun 2005 sendiri, pemerintah telah menetapkan Sumatera Barat sebagai salah satu tujuan wisata unggulan Indonesia. Dan di antara beberapa daerah yang ada di Sumatera Barat ini, monumen yang ada di Ekuator Bonjol, Kabupaten Pasaman adalah salah satu objek wisata yang paling menonjol. Dilihat dari lokasi dan juga pada tahun 2022 sendiri, ia berhasil masuk 10 besar pemenang lomba promosi desa wisata Nusantara yang diadakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendades PDTT. Kawasan wisata Ekuator Bonjol ini pun dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang bekerja sama dengan Pokdarwis Labode, yaitu Pokdarwis yang berada di sekitar objek wisata. Kemudian ada beberapa fenomena empiris yang dapat dilihat pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu Pasaman Tujuan Wisata adalah salah satu program prioritas Kabupaten Pasaman yang tertulis pada RPJMD Kabupaten Pasaman. Kemudian, kawasan wisata Taman Ekuator Bonjol adalah daya tarik wisata unggulan yang ditetapkan berdasarkan keputusan bupatinya. Dan tahun 2022 sendiri, kawasan ini pernah masuk ke dalam 10 besar pemenang lomba promosi desa wisata yang diadakan oleh Kemendades PDTT. Namun, di antara beberapa keunggulan tersebut, apabila dilihat dari data kunjungan dan juga data PAD yang masuk, itu tiap tahunnya masih tergolong minim dan tidak stabil. Kemudian untuk fenomena teoritis sendiri, itu Chopper menjelaskan bahwa dalam pengembangan pariwisata agar dapat menarik wisatawan ada beberapa komponen pokok yang perlu diperhatikan, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan juga ancillary service.
Kemudian pada kawasan wisata ini, apabila dilihat berdasarkan observasi yang telah dilakukan, itu akses menuju kawasan dari ibu kota kabupaten maupun ibu kota provinsi itu lumayan cukup jauh. Dan selain itu, tempat-tempat pendukung seperti penjualan cenderamata dan makanan khas daerah itu masih tergolong minim. Kemudian apabila dilihat dari sarana dan prasarana sendiri seperti toilet dan sebagainya itu masih kurang memadai dan juga belum terjaga kebersihannya. Untuk itu dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian kali ini, yaitu berdasarkan latar belakang di atas itu rumusan masalah yang ingin peneliti angkat, yakninya bagaimana pengembangan pariwisata pada kawasan wisata Ekuator Bonjol. Kemudian untuk tujuan penelitian sendiri itu untuk mendeskripsikan bagaimana pengembangan pariwisata pada kawasan wisata Ekuator Bonjol Kabupaten Pasaman. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama manfaat teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber informasi terutama pada bidang administrasi pembangunan, terkhusus mengenai pembangunan pariwisata. Kemudian untuk manfaat praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang bagaimana perkembangan pariwisata di Kabupaten Pasaman, khususnya kawasan wisata Ekuator Bonjol, sehingga nanti dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, terkhususnya Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi dosen untuk bahan ajar tentang pengembangan pariwisata. Untuk bab 2 sendiri, yang pertama yaitu studi penelitian yang relevan. Ada beberapa penelitian yang relevan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. Yang pertama yaitu yang penelitian dilakukan oleh Rahmat Wiradinata, Lita Testa, Adi Lista Wardani, dan Indarja. Mereka melakukan penelitian terkait pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di Kota Medan. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Antonius Sugiarto, I Gusti Agung Oka Mahagangga, yaitu penelitian mereka berjudul Kendala Pengembangan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Studi kasusnya yaitu komponen produk wisata. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Naval Kresna Diwangkara, Suzana Ratisari, dan R. Siti Rukayah. Mereka melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Pariwisata pada Kawasan Baturaden. Yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bina Hayati Rusidi dan Muhammad Fadriansah. Mereka melakukan penelitian terkait pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Untuk penelitian kali ini, teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori komponen penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata oleh Chopper. Jadi menurut Chopper itu ada 4 komponen penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata. Yang pertama yaitu atraksi, yang kedua aksesibilitas, yang ketiga amenitas, dan terakhir ada ancillary service. Atraksi yaitu ada beberapa model atraksi yang dapat menarik wisatawan dan dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan juga daya tarik minat khusus. Untuk aksesibilitas sendiri yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kemudahan wisatawan dalam menjangkau lokasi destinasi wisata seperti ketersediaan transportasi, adanya penunjuk jalan, serta jarak dan biaya. Untuk amenitas yaitu serangkaian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi atau tempat penginapan, serta penyediaan makanan minuman dan adanya tempat hiburan serta tempat pembelanjaan. Yang keempat yaitu ancillary service adalah suatu pelengkap yang disediakan oleh pemerintah daerah dari suatu tujuan wisata yang dapat berupa pemasaran maupun pembangunan fisik, jasa pemandu, dan keramah tamahan pemandu dan masyarakat setempat dalam menjamu wisatawannya. Untuk skema penelitian itu dapat dilihat pada slide berikut ini. Kemudian beberapa definisi konsep yang akan digunakan pada penelitian kali ini, diantaranya 1. Pariwisata dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fenomena dan hubungan yang dihasilkan dari interaksi wisatawan, penyedia bisnis, pemerintah, tuan rumah, dan masyarakat sekitar dalam menarik dan menjamu wisatawan serta pengunjung lainnya.
Yang kedua, pengembangan adalah suatu proses yang disengaja dan dirancang serta diarahkan untuk menghasilkan atau meningkatkan sehingga menjadi produk bernilai yang akan mempertahankan dan meningkatkan kualitas untuk menciptakan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, kawasan wisata adalah suatu kawasan dengan luas tertentu yang terdapat beberapa objek di dalamnya. Selanjutnya, untuk definisi operasional, ada 4 variabel yang akan diukur pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu atraksi, terdiri dari beberapa indikator diantaranya daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata minat khusus. Yang kedua, aksesibilitas. Indikatornya yaitu akses transportasi, waktu dan biaya, serta petunjuk jalan atau petunjuk arah. Selanjutnya yaitu ada amenitas yang terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama akomodasi, makanan dan minuman, tempat pembelanjaan, tempat hiburan, serta tempat ibadah. Yang terakhir adalah layanan tambahan atau ancillary service, itu terdiri dari layanan tambahan serta keramah tamahan. Pada bab 3 yaitu metode penelitian, di mana pendekatan penelitian yang akan peneliti pakai yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi, dan teknik pemilihan informannya yaitu sampling purposive. Peranan peneliti di sini yaitu sebagai instrumen utama, dan proses penelitian sendiri yaitu terdiri dari merumuskan masalah, mengumpulkan data sampai ke menarik kesimpulan. Untuk unit analisis sendiri, di sini peneliti akan menganalisis kelompok yang mana terdiri dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dan juga Pokdarwis Lagode, yaitu adalah Pokdarwis yang ada di nagari tempat kawasan wisata tersebut. Teknik analisis datanya sendiri adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dan teknik keabsahan datanya yaitu adalah triangulasi. Baik, sekian dan terima kasih.